Ustaz. Baik, mohon maaf atas keterlambatan saya karena saya di pondok dan iqomahnya itu cukup lama, jadi 15 menit setelah azan ya, dan sholatnya pun agak lama nih, jadi mohon maaf. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan, kenikmatan iman, Islam, kenikmatan tauhid, kenikmatan bisa beribadah, kenikmatan mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan kenikmatan-kenikmatan lain yang tidak bisa dihitung. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya engkau menghitung-hitung nikmat Allah Azza wa Jalla, maka tidak akan bisa kita menghitungnya. Betapa banyak nikmat yang kita dustakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Taib. Sebelum memulai, ana ingin mengingatkan suatu hadis yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sungguh sebaik-baik engkau adalah orang yang belajar Al-Quran wa 'allamah dan mengajarkannya. Jadi orang yang terbaik bukan hanya orang yang mengajarkan Al-Quran, akan tetapi orang yang belajar Al-Quran, mereka juga adalah orang-orang yang terbaik. Maka tidak pantas bagi seorang guru untuk menghardik anak muridnya yang sedang berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, karena ia masuk ke dalam hadis yang Rasulullah SAW sebutkan adalah sebaik-baik manusia. Taib. Kemudian hadis yang kedua yang anda ingin bawakan pada kesempatan kali ini adalah Inna lillahi ahlun fid dunya. Rasulullah SAW, sungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki ahli dunia. Allah memiliki keluarga di dunia. Lalu ditanyakan kepada para sahabat, "Qila man ya Rasulullah?" Dikatakan kepada Rasulullah, "Siapa ya Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Hum ahlul Quran, hum ahlul Quran wa khassatuh." Ya. Hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Mereka adalah para ahlu Al-Quran dan mereka yang dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dikatakan ahlullah artinya adalah keluarga Allah. Dia memiliki laqab, yakni memiliki gelar yang amat sangat mulia. Sebagaimana seorang raja dikatakan dia anak raja, pasti dia akan dihormati, dia akan disanjung, dia memiliki kedudukan yang sangat spesial. Lalu bagaimana dengan sebutan ahlullah, ya, sebutan keluarga Allah. Lalu bagaimana dinamakan dengan ahlu Quran itu seperti apa? Ulama menjelaskan bukan hanya orang-orang yang menghafalkan Quran, bukan hanya orang-orang yang hanya bisa membaca Al-Quran, atau bukan hanya orang-orang yang telah menyelesaikan 30 juz. Ya, ini merupakan kesalahan. Banyak sekali dari anak-anak muda, ya, telah menyelesaikan hafalan 30 juz, akan-akan dia sudah mendapatkan tiket ke surga. Seakan-akan dia bebas melakukan apapun saja, dia bebas untuk melupakan hafalannya. Ini adalah kesalahan besar. Kesalahan besar. Karena hafalan itu akan digunakan ketika di hari kiamat nanti. Ketika seseorang sudah dinyatakan dia akan masuk surga, maka dikatakan kepadanya, "Iqra wartaq warattil kama turattil fid dunya." Ya. Hafalannya itu akan berguna ketika di hari kiamat dia sudah ditentukan masuk surga, maka Allah mengatakan, "Iqra wartaq." Bacalah engkau Al-Qur'an, warattil kama turattil fid dunya. Dan bacalah secara tartil sebagaimana engkau membacanya ketika di dunia. Jadi semakin dia membaca Al-Quran hafalannya, maka ia akan naik terus derajatnya. Kata Rasulullah SAW, "Fa inna manzilatak inda akhir ayah taqrawah." Karena sesungguhnya tempatmu di surga, derajatmu di surga adalah sesuai dengan bacaanmu berhenti. Jadi kalau orang hafalannya 30 juz tapi lupa semua, lalu apa yang dia baca di hari kiamat? Ya, baik. Kemudian jadi orang-orang yang ahlu Quran itu adalah orang-orang yang selalu mengerti Al-Quran, membaca artinya, memahaminya, rindu akan Al-Quran, ya, resah ketika meninggalkan Al-Quran, ya, ingin memahami apa yang ada di dalam Al-Quran, maknanya, tafsirnya, dan amalan-amalan yang ada diperintahkan di dalam Al-Quran. Itulah yang dimaksud dengan ahlullah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk ahlullah.
Baik, Ana akan matikan kamera Ana jadi supaya fokus ke layar ya, ke pembahasan PDF ini. Baik. Pembahasan pertama, ya kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memulai dengan baca basmalah. Kemudian Ana akan mulai dengan bab kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Ya, bab kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Sebelumnya sudah pernah Ana jelaskan definisi tajwid dari kata jawwada yujawwidu yang artinya memperbagus. Berarti kalau di situ ada memperbagus, ada sesuatu yang harus dihindari. Apa itu? Kejelekan. Ya. Apa yang bisa menjelekkan suatu bacaan? Ya, adalah kesalahan dalam membaca Al-Quran. Baik, kesalahan dalam membaca Al-Quran disebut dengan sebutan lahnun. Ya, lahnun, kesalahan. Baik, kesalahan dalam membaca Al-Quran terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah jali, ya, jali. Dan yang kedua adalah khafi. Jali apa? Jali adalah maksudnya artinya adalah jelas. Baik. Dan sedangkan khafi adalah samar. Ya. Baik. Nah, apa yang dimaksud dengan kesalahan yang jelas adalah kesalahan-kesalahan yang bisa mengubah arti, makna, dan tafsir suatu Quran. Ya. Jadi contoh kesalahannya, Ana mohon maaf ini buatnya agak mepet, waktunya benar-benar mepet karena tadi ada halakoh, jadi belum sempat buat secara sempurna ya. Jadi contoh jali adalah orang ketika seseorang membacanya dengan kesalahan tersebut, maka orang akan memahaminya langsung. Ini salah bacaannya. Kok artinya jadi seperti ini? Nah, siapa yang bisa dengan cepat mengetahui ini Quran ini bacaan dia salah jali, kesalahan jali adalah dengan orang-orang ya, hanya orang-orang yang bisa berbahasa Arab. Ya. Jadi hanya orang-orang yang bisa berbahasa Arab, contohnya orang Arab langsung ya. Atau orang-orang Indonesia atau ajnabi yakni non Arab tapi dia pernah belajar bahasa Arab. Maka dia akan dengan jelas mengetahui kesalahan tersebut. Contohnya adalah ketika seorang membaca fakatsarakum ya, bitha dengan tha, fakatsarakum ya. Lalu dia membacanya dengan fakassarakum. Ya, jadi tadi tha, huruf tha diubah menjadi sin ya. Fakatsarakum yang artinya kemudian Allah memperbanyak jumlah kalian, namun dia membacanya fakassarakum sehingga artinya menjadi sehingga Allah menghancurkan kalian. Nah, ini kesalahan yang fatal. Begitu juga dengan yang sering Anda jelaskan dalam surat Al-Fatihah pada kalimat ghairil maghdub menjadi khairil maghdub. Ini adalah kesalahan yang fatal. Contoh lain, siratal ladzina an'amta alaihim mengubah menjadi siratal ladzina an'amtu alaihim. Bedanya tadi apa? An'amta menjadi an'amtu. Ini mungkin orang awam akan salah harokat doang. Tapi orang yang mengerti bahasa Arab dan orang Arab sendiri, dia akan mengatakan orang ini tidak beradab kepada Allah. Kenapa? An'amta artinya adalah nikmat yang telah engkau berikan, ya engkau berikan, Allah berikan menjadi nikmat yang telah saya berikan. Nah, ini sangat-sangat fatal ya, makanya dinamakan dengan jali, jelas. Baik. Dan kesalahan jali pada surat Al-Fatihah bisa membatalkan surat tersebut. Artinya surat tersebut tidak disebut dengan surat Al-Fatihah. Dan jika Al-Fatihah seseorang rusak, maka rusak pula lah salat tersebut. Karena Al-Fatihah adalah rukun dan rukun tidak boleh ada catatan di dalamnya. Baik, selanjutnya adalah kesalahan khafi atau samar. Apa itu? Adalah kesalahan yang tidak mengubah namun merusak keindahan bacaan Al-Quran. Ya, jadi maksud mengubah itu mengubah arti, makna, dan tafsir. Contohnya berkaitan tentang panjang pendek. Yang misalkan panjangnya harusnya dibaca 6 harokat seperti mad lazim ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia baca 2 harokat saja.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini kesalahan. Atau tidak menggunakan nun bertasydid atau mim bertasydid. Inna ya, jadi langsung inna a'tayna kal kautsar, harusnya inna. Baik. Kemudian contoh lainnya adalah tidak sempurna dalam mengucapkan huruf ya. Kemarin sudah kita bahas huruf fathah membuka mulut, maka dia tidak membuka mulutnya dengan sempurna sehingga bunyinya alhamdulillah seperti itu. Karena kenapa? Dia tidak membuka mulut secara sempurna. Atau menebalkan huruf-huruf yang harusnya tipis. Misalkan hamzah dia membaca menjadi alham. Dia tidak fatal, tidak mengubah arti, akan tetapi ini termasuk kesalahan yang harus dihindari. Jadi alham ya, harusnya dibaca seperti itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taib. Atau huruf-huruf jadi masuk hidung semua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini masuk hidung semua. Ya, ini dinamakan dengan kesalahan yang fatal. Baik. Sudah jelas ya insyaallah ya. Jadi kesalahan ulangi, kesalahan dinamakan dengan lahan terbagi menjadi dua, ada lahnul jali ya. Lahnun jali artinya adalah jelas, dan ada juga yang dinamakan lahnun khafi atau disebut dengan samar. Lahnun jali bisa mengubah arti dan makna. Contohnya seperti mengubah harokat ya, kemudian mengubah huruf yang harusnya sin menjadi shad atau ghain menjadi kha dan seterusnya. Sedangkan khafi adalah kesalahan yang tidak mengubah arti, makna dan lainnya, akan tetap merusak keindahan bacaan Al-Qur'an. Seperti tidak menggunakan hukum-hukum, misalnya idgham. Misalnya faman ya'mal, faman ya'mal harusnya dibaca idgham. Faman ya'mal, dia membaca faman ya'mal. Baik. Kita lanjutkan pembahasan kita ke bab berikutnya. Baik. Kita akan masuk pada bab makharijul huruf. Ya. Bab makharijul huruf. Makharijul huruf. Apa itu makharijul huruf? Makharijul huruf secara bahasa adalah berasal dari kata makharij yang artinya tempat keluarnya huruf-huruf. Ya, makharij jamak dari kata makhraj yang artinya adalah tempat-tempatnya keluar huruf-huruf. Baik. Ya, pahami dulu. Jadi tempat keluarnya huruf. Ya. Kemudian secara istilah adalah tempat keluarnya huruf-huruf pada waktu huruf tersebut dibunyikan. Ini ada garis. Baik. Waktu huruf-huruf tersebut dibunyikan atau dilafalkan. Ya, jadi ketika huruf dilafalkan, maka disitulah tempat keluarnya huruf. Ya, contoh, anak ambil contoh, misalnya huruf dal. Ya, jangan, huruf ta. Baik. Ketika kita mengucapkan huruf ta, kita perhatikan di dalam mulut kita bagaimana pengucapan huruf tersebut, bagaimana lidah kita, dan di mana posisinya. Ambil contoh, ta. Coba semuanya boleh ikutin. Meskipun gak usah dinyalakan mikrofonnya, coba semuanya. Ta. Baik. Kemudian at, tahan lidahnya di situ. Ya, at, tahan lidahnya. Baik. Sudah? At. Nah, berhentinya di mana? Baik. Jadi apa? Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas atau gusi gigi seri bagian atas. At. Baik. Ketemu semuanya? Baik. Nah, itulah huruf ta. Itulah makhraj huruf ta. Makhrajnya apa? Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Itu sudah dinamakan dengan makhraj. Karena pada asalnya suara itu keluar saja dari jauf, ya, dari rongga dalam. Suara itu keluar, udara itu mau keluar mengalir. Ketika mengalir berjalan menuju mulut ini, ketika dia mau keluar, lidah itu yang membuat suara itu berbeda-beda. Baik, kita ambil contoh balon. Ya, balon itu kita tiup misalkan, sudah besar. Nah, sudah besar. Ketika ujung balon itu kita biarkan pasti bunyinya ya,
berbeda lah istilahnya. Ada bunyi di situ, ada suara. Coba kita bayangkan, kita coba ujung balon tersebut kita tarik gitu ya. Jadi bunyinya cet gitu ya. Ya, jadi bunyinya berbeda-beda dan kita bisa mainkan hal tersebut. Kenapa? Karena ujungnya itu adalah dinamakan dengan makhraj, tempat keluar. Nah, ketika bagaimana tempat keluar itu berpindah, maka berpindah juga atau beda juga suara yang akan ditimbulkan. Insyaallah bisa dipahami ya. Coba ngomong di WA, maksudnya coba ketik di WA kalau misalnya ada yang belum jelas, biar sekalian dijelaskan. Anda tunggu 5 detik, kalau tidak ada yang WA berarti kita lanjutkan. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan selanjutnya. Baik, kita... Oh, baik. Syukron. Ya, ada fitur chatnya juga. Anda pertama kali pakai Zoom. Jadi ada fitur chat ya. Di mana ya? Oh iya. Baik. Syukron, jazakillah khair. Kita lanjutkan. Makharijul huruf. Kita sudah masuk makharijul huruf ya, sudah ada gambarnya. Kalau kurang jelas bisa Anda kirim lewat WA ya. Sebentar, Anda kirim lewat WA. Ini. Baik. Makharijul huruf secara umum terbagi menjadi 5. Secara umum terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah jauf atau rongga dalam. Ya, rongga dalam dinamakan dengan, afwan, Anda salah tulisan. Jauf ya, pakai F. Jauf atau dinamakan dengan rongga dalam. Di mana tempatnya? Perhatikan laser ini. Nah, di sini tempatnya. Jauf. Kemudian yang kedua adalah halqi atau yang dinamakan dengan tenggorokan. Halqi itu dari sini posisinya, dari ungu ini. Bisa diperhatikan. Nah, ini posisi halqi. Halqi cukup luas. Ya. Nah, bisa diperhatikan. Baik. Lanjut lagi ke selanjutnya adalah lisan atau lidah. Lidah itu main dari sini, yang hijau ini nih. Nah, dari sini sampai sini. Ini dinamakan dengan makhraj lisan atau lidah. Baik. Sudah? Kemudian syafatain, ini maksud syafatain adalah 2 bibir. Baik. Kemudian yang terakhir adalah khayshum, yakni rongga hidung. Ini dari sini. Khayshum. Baik. Jelas ya insyaallah? Kita lanjutkan. Oh iya, sebelumnya lanjutkan saja lawan berikutnya. Baik. Ya. Kita akan membahas jauf atau disebut dengan rongga dalam. Apa yang dimaksud dengan jauf? Ya, ini gambarnya kurang jelas, bisa saya share sini. Ya, sudah saya share di grup, bisa dilihat gambarnya. Tape. Jauf adalah rongga dalam. Huruf jauf artinya apa? Dia tidak ada hambatan sama sekali ketika mengeluarkan huruf. Kita lihat posisi lidah tidak ada yang menyentuh sedikit pun. Ya. Lidah tidak ada yang bersentuhan dengan apapun. Kita coba kita bareng-bareng. Sebentar. Huruf-huruf jauf itu ada 3 yang disebut dengan huruf maddiyah. Ya. Huruf apa? Huruf maddiyah. Anda tulis di grup. Maddiyah. Bahasa Arabnya. Ya. Maddiyah.
Ya, maddiyah artinya huruf-huruf mat. Apa itu huruf mat? Huruf yang panjang saja, Misalnya ma, ya, itu namanya huruf mat. Itu huruf alif. Ya, seperti kita sebutkan di awal, huruf alif tidak akan bisa pernah disebut. Ya, jadi salah kalau ada mengucapkan huruf alif berharokat fathah dibaca a, itu salah. Huruf alif berharokat kasroh i, nah itu salah, keliru dia. Sebenarnya huruf alif dia tidak mungkin bisa dibaca kecuali sebelumnya ada huruf fathah. Saya ulangi, huruf alif, nih, poin ini, ya sebelumnya, jadi alif sebelumnya fathah. Ya, kita bisa lihat di gambar sini. Mala, gua. Taib. Kemudian adalah waw. Waw yang sukun, ya. Jadi mat tabi'i yang kedua adalah waw sukun sebelumnya dhammah. Jadi semua huruf-huruf sukun ya. Maddiyah itu huruf-huruf sukun dan panjang. Ya. Waw dan ya sukun. Kalau waw sukun pasangannya sebelumnya dhammah. Maka dia jadi panjang. Bu. Atau di sini contohnya ulu. Baik. Selanjutnya adalah ya yang sukun sebelumnya kasrah. Di hamidin. Baik. Catatan sebelumnya. Kenapa sebelumnya harus dicocokkan alif sebelumnya fathah, waw sebelumnya dhammah, ya sebelumnya kasrah. Kalau seandainya waw dan ya sebelum, misalnya waw harokat sebelumnya fathah, jadi dibacanya bukan mat, jadi bau. Ya, tidak panjang lagi, tapi bau. Baca seperti biasa. Atau ya berharokat sebelumnya berharokat fathah juga, bayi. Atau dhammah, bui. Makanya ini sudah menjadi pasangannya. Baik, ada catatan di sini adalah huruf mat tidak ada yang masuk hidung, Ya, Abu dan perhatikan huruf mat tidak ada yang masuk hidung. Artinya apa? Ketika mengucapkan huruf mat atau memanjangkan suatu huruf, tidak boleh ada yang masuk ke hidung meskipun huruf sebelumnya adalah mim dan nun. Ya. Kecuali meskipun huruf sebelumnya adalah mim dan nun. Kita ambil contoh. Kita panjangkan ma, ya, huruf mim. Kita panjangkan sampai 6 harokat. Baik. Cara ngetesnya bagaimana antara masuk hidung dan tidaknya? Jadi contohnya adalah dengan memegang hidung ketika memanjangkan huruf tersebut. Coba ya contoh ya. Terganggu. Mamanya lagi enggak? Ya. Contohnya ada yang on nih. Jadi Anda ulangi, kita coba. Dia tidak akan terganggu. Kalau yang masuk hidung, dia akan terganggu seperti ini. Baik. Coba sekarang bareng-bareng. Kita baca yang contoh di sini. Malaghoa, ya. Kita coba bareng-bareng. Malaghoa. Baik. Itu adalah alif. Kemudian waw. Ya. Ulu. Tidak ada yang masuk hidung. Ulu. Tidak terganggu sama sekali ya. Ulu. Baik. Kemudian ya juga seperti itu. Ya, ketika mim pasti kena hidung ya. Hamidin, din. Baik. Itu pembahasan kita tentang jauf atau rongga dalam yang biasa disebut dengan huruf-huruf maddiyah, yang hurufnya ada 3, yakni alif, waw dan ya sukun, di mana alif pasangannya adalah fathah, waw pasangannya adalah dhammah, dan ya pasangannya adalah kasroh. Baik, dengan catatan tidak ada yang masuk hidung, karena sejatinya tidak ada yang masuk hidung kecuali hanya huruf nun dan huruf mim saja. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke makhraj halq, ya, halqi atau tenggorokan. Baik.
Masih fokus ya? Baik. Halqi terbagi menjadi 3. Ya, huruf halqi. Coba kita akan kembali dulu sebentar. Ini dia. Kita akan apa? Nah, jadi halqi dia terbagi menjadi 3. Ini halqi dari sini sampai sini. Dari menjadi 3 bagian. Baik. Yang pertama di sini ya. Ini pertama. Kemudian keduanya di sini ya. Aduh. Kemudian ketiga ya. Satu, kedua dan ketiga. Nah, ini dinamakan dengan halq ya, makhrajnya halq. Ini makhrajnya halq, tenggorokan. Baik, kita kembali lagi. Baik, halq terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah aqsal halq. Ini dinamakan aqsal halq ya. Gambar yang paling kanan, aqsal halq. Kalau kurang jelas gambarnya bisa dikirimkan. Baik. Baik. Aqsal halq ya berasal dari sini. Huruf-huruf aqsal halq adalah hamzah dan ha. Ya, kita lihat hamzah ini yang ada kepalanya. Oh, afwan, Anda salah tulis. Ubah dulu ya. Oh, sorry. Tip. Kita kembali lagi lanjutkan. Adalah aqsal halq atau ya ini hurufnya adalah hamzah dan ha. Ya, ha, bedakan ha dengan ha. Hamzah dengan ha. Tempatnya sama, dari tenggorokan paling dalam. Ya. Tip. Sekarang bareng-bareng ikutin Ana. A, I, U, ba. Tip. Huruf hamzah harus ditekan ketika dia sukun. Ba. Ya. Sama kaidahnya yang sudah pernah Ana ajarkan. Fathah dibuka A, kemudian kasrah agak ditinggikan I, dhammah agak dimunyungkan bu, u, dan sukun mulut pada kondisi normal. Ba, tidak, ba, tidak juga, ba. Nah, itu terlalu berlebihan. Baik. Selanjutnya adalah wastul halq atau dinamakan dengan tengah tenggorokan. Hurufnya ada apa saja? Ada ha dan ada ain. Ya. Lokasinya di sini. Tempatnya di sini. Ha dengan ain. Baik. Ini kenapa orang sering salah? Maksudnya sering mengucapkan ha disamakan dengan ha. Karena memang makhrajnya sama-sama ditenggorokkan. Tapi ternyata beda jauh ketika seseorang sudah terbiasa mendengar yang benar. Ya. Entah dengan ha dengan ha. Baik, kita coba bareng-bareng. Ha, hi, hu, bah. Apaan? Ha, hi, hu, bah. Bah. Dia memang agak sedikit lebay. Bah. Ya, jadi ha, hi, hu, bah. Baik. Kemudian, jadi beda ya antara ha dengan ha. Baik. Bisa latihannya, Ummu dan Abu bisa membuat tulisan, mungkin Anda akan contohkan. Sebentar. Jadi Ummu dan Abu bisa membuat contoh seperti ini, ya. Jadi hurufnya ini huruf-huruf yang mirip seperti ha dengan ha, kemudian ain dengan hamzah, kemudian kha dengan ghain,
Ini bisa dibuat dempet-dempet seperti ini. Dan dibaca satu persatu secara pelan dulu. Pertama pelan, kalau sudah lancar mulai cepat. Ya, misalkan saya contoh bacanya ha, ha, hi, hu, hi, hu, hi. Itu akan melatih kita kembali ke huruf yang jadi tidak boleh samar di antara dua ini. Dia harus jelas ha, hi, hu. Nah, ini boleh random, boleh ngacak bagaimana caranya, yang penting dia terlatih pengucapannya. Jadi tidak tertukar. Sama begitu juga dengan hamzah dengan ain. Ini sering tertukar. A, i, u, ya. Bisa diacak. Terserah Ummu dan Abu. Baik, selanjutnya adalah adnal halq, afwan, ain belum selesai. Ain, ya. Jadi huruf ain kita coba bareng-bareng. Orang berbeda-beda, ada yang Masya Allah suara ainnya, ya. Ada juga yang agak kesulitan. Tapi tidak dibenarkan orang yang mengucapkan dengan nga. Ya, tidak dibenarkan orang yang mengucapkan dengan nga. Atau nga, ya biasanya ngalamin atau a, bahkan berubah menjadi hamzah. Alamin, ini tidak dibenarkan dan sangat-sangat disalahkan. Ya, keliru. Dia harus a, ai, au, ba. Dan ain tidak boleh masuk hidung. Karena sudah Anda jelaskan berulang kali, tidak ada huruf yang masuk hidung kecuali nun dan mim. Jadi a. Sekalipun hidungnya ditutup, dia tidak akan terganggu. A, ai, u. Baik. Kita ucapkan bareng-bareng. A, ai, u, ba. Baik. Wallahu alam suaranya bagaimana? Nanti sudah mencoba. Untuk huruf-huruf ini, ya perlu catatan, huruf-huruf ini perlu latihan yang sering, ya, dan bertalaki dengan guru-guru. Artinya apa? Huruf-huruf ini agak sedikit susah untuk membenarkannya. Artinya terkadang guru tidak bisa mengarahkan. Ini tenggorokannya geser dikit atau apa namanya, jakunnya ke atasin dikit. Nah, ini tidak bisa kan? Jadi perlunya latihan yang terus-menerus. Ya. Selanjutnya adalah yang terakhir pada makhraj kali ini adalah kha dan ghain. Untuk huruf kha dan ghain berada di paling atas tenggorokan, nih dinamakan dengan adnal halq. Ini tenggorokan paling atas. Hurufnya kha dan ghain. Huruf kha dan ghain dia memiliki makhraj yang hampir sama. Maksudnya benar-benar bedanya sedikit sekali, ya, antara di sini dengan di sini. Bareng kita coba gho, ghi, gu, bag, gho, ghi, gu, bag. Baik, hati-hati jangan sampai mendekati makhraj kha. Kayak seperti gha. Ada serak-serak kha-nya. Gha, ghi, gu, bag. Ini kha, dia masuk ke kha. Harus pelan-pelan sekali. Ana pun masih sering harus latihan huruf ghain, kurang sempurna ghain ana. Jadi masih perlu harus dilatih. Seperti yang sudah ucapkan bahwa huruf-huruf halqi perlu latihan. Selanjutnya adalah huruf kha. Ya. Sebentar. Ya, lanjutkan. Di sini agak lama isanya, jadi kalau umahat mungkin bisa diundur sebentar ya. Kita lanjutkan saja sampai lidah ya. Ya, insyaallah sampai lidah. Taib, aksal. Jadi kha, ya kita ulangi, ghain dan kha. Taib. Kha sekarang ya. Kha. Dia harus jelas. Kha terdengar suara sereknya, tapi tidak berlebihan. Tidak kha. Nah, itu terlalu berlebihan. Jadi kha, khi, khu, bakh. Bakh. Terdengar serak-seraknya. Bakh. Ya. Ich, ya. Dia harus terdengar, jangan sampai Kalau hanya dia sangat-sangat mendekati makhraj dari huruf ha. Jadi dia sebenarnya kha itu agak nyentuh sedikit. Kha, ya. Sama seperti ghain. Baik, itulah huruf-huruf halqi, huruf-huruf tenggorokan. Ana ulangi, huruf halqi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah aqsal halq, ya, yang paling bawah.
seperti sudah kita jelaskan tadi. Ya, ini ya yang hancur ini. Ya, aqsal halqi paling bawah, kemudian wasl halqi, dan kemudian adnal halqi. Baik. Aqsal halqi hurufnya apa saja? Ya, hamzah dan ha, kemudian wasl halq. Wasat itu artinya tengah. Ya. Hurufnya adalah ha dengan ain, kemudian adnal halq yang artinya paling atas, yaitu ghain dan kha. Anda sekali lagi ulangi catatan huruf-huruf perlu latihan yang sering dan bertalaki dengan guru. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah makhraj lidah atau lisan. Afwan di sini kurang sempurna dalam menampilkannya karena harusnya ada catatan lagi. Lidah itu terbagi menjadi 3. Baik ya, lidah itu terbagi menjadi 3. Kita kembali ke awal. Baik, di sini. Ya, baik. Lidah terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah aqsal lisan, sama ya kayak tadi aqsal lisan. Lidah terbagi menjadi 3. Baik. Ini pertama adalah aqsal lisan. Kemudian tengahnya adalah wastul lisan, sama seperti tadi, seperti halqi. Aqsal lisan yakni pangkal lisan. Ya, pangkal lisan, kemudian wastul lisan, tengah lidah, ya, lidah bagian tengah, berkisaran seperti ini. Dan tarful lisan, dia berbeda, bukan adnal lisan, tapi tarful lisan. Tarful lisan ini paling banyak nanti huruf-hurufnya. Insyaallah pembahasannya kita cukupkan sampai aqsal lisan saja. Baik. Aqsal lisan adalah huruf pertama adalah qaf. Ya. Huruf qaf adalah bersentuhannya antara pangkal lisan dengan langit-langit yang berdaging. Kita perhatikan langit-langit, ternyata langit-langit mulut kita ada yang berdaging dan ada yang bertulang. Ya. Langit-langit berdaging ini yang warna ini. Nah, ini adalah langit-langit yang berdaging dan yang warna kuning ini adalah langit-langit yang bertulang. Taib. Taib. Ya, jadi bertemunya pangkal lisan bertemu dengan langit-langit yang berdaging. Maka disebutnya dia ko. Ya, barang-barang. Jadi huruf ko tidak memonyongkan mulut, tidak ko, tidak, tapi ko, ya. Ko. Mulut dibuka seperti biasa, normal. Ko. Kemudian ki sama, agak dilebarkan sedikit saja. Qi. Juga jangan terlalu lebay. Ya, qaf ketika kasroh jangan qi. Terlalu memaksakan. Kalau qi, dia di sini nih, Nah, terlalu ke belakang. Qi. Dari siapa? Qi. Ihdinas siratal mustaqim. Sebentar. Alif. Ayo kita lanjutkan. Jadi fathah tadi apa? Ko, jangan terlalu memonyongkan. Ko, cukup. Ko, tidak ko. Ya. Kemudian kasroh qi. Dan kemudian dhammah qu. Baik. Ya, itu adalah huruf-huruf qaf. Kalau agak kesulitan, insyaallah nanti kita akan membahas sifat kalau masih sempat, ya. Kalau masih sempat. Baik. Dia memiliki sifat tebal, namanya isti'la, ya, jadi suara naik. Jadi dia tebal, ko, seperti orang mengucapkan huruf o, ya, o, tapi tidak monyong. Kalau o kan monyong, gitu. Dia tidak monyong, ko, ti. Ya, ketika kasrah dia berkurang ketebalannya, ki, dan kembali lagi, ku. Nah, ketika dia sukun maka dia berkolkolah. Kolkolah adalah cuman memantulkan saja. Ya, jadi kolkolah itu diibaratkan seperti ini, pantulan. Bako. Dia hanya nyentuh kemudian memantul lagi seperti bola bekel. Oh, dipantulkan. Misalnya dia ke lantai, ya. Pasti mantulnya cepat.
twing gitu kan. Nah, sama seperti qaf. Qalqalah seperti itu semua. Aku. Seandainya bola bekel itu dipantulkan ke sofa atau ke kasur, maka dia istilahnya mendelep dulu ya. Nah, sama ketika tekanannya terlalu kencang, ya, maka yang mantul cuma sisanya saja. Contoh, bagaimana ibaratnya kayak gini contohnya. Aku. Tekanan kenapa? Terlalu nempel. Aku. Atau dibuat-buat. Karena terlalu nempel. Aku. Nah, ini dibuat-buat. Sedangkan qaf itu hanya mantul saja. Aku. Paham ya? Begitu juga dal. Ade, jim. Aje, ba, abe. Ya. Baik. Kemudian huruf kaf adalah sama pangkal lisan atau aqsal lisan bertemu dengan ma baina hanaqul 'azmi wal lahmi. Ya. Jadi pangkal lisan bertemu antara sebenarnya di gambar yang lain ya. Di gambar yang lain ada yang menggambarkan bahwa bertemunya di sini. Jadi sebenarnya tulang lidahnya langit-langit yang bertulang itu sampai sini. Nah, sampai sini harusnya. Jadi kaf itu antara bertemunya ya. Jadi kaf itu pangkal lisan bertemu dengan antara yang berdaging dengan yang bertulang. K semuanya ya. Lalu qaf dulu tadi belum ya. O, ti, u, dako. Coba ikutin. O, ti, u, dako. Baik, kemudian kaf. Huruf kaf adalah bertemunya dari apa? Pangkal lisan dengan antara yang berdaging dengan yang bertulang. Ya, antara yang berdaging dengan bertulang. Dia bertemu di tengah-tengah. Baik, pengucapannya seperti apa? Ka, ki, ku. Ka, ki, ku. Dia memiliki sifat hamas. Apa itu hamas? Keluar udara ketika diucapkan. Ya. Jadi contohnya apa? Huruf hamas itu. Ak. Ada suara ak. K. Ada keh-kehnya itu. Ak. Ya, ini tanpa dibuat-buat. Jadi nyentuhnya hanya segini aja. Ak. Jadi udara yang dari sini itu, misalkan ini diibaratkan kaf ya, yang bersentuhan. Nah, udara ini tetap mengalir. Jadi ak di udara nih. Ketahan sebentar saja. Ak. Habis itu lepas lagi. Ak. Nah, seperti itu huruf kaf. Jadi bukan ak. Bukan berarti ak. Itu bukan. Ya. Ak. Jadi dia tertahannya yang sebentar saja. Ak. Baik. Itu huruf kaf. Dan tidak boleh terlalu berlebihan ketika huruf kaf ini berharokat. Jadi bukan ka. Ya. Ini terlalu lebay. Ka. Ki. Ku. Ya. Alam nashrah inna a'tainakal kautsar. Kau terlalu baik. Harusnya biasa saja, dia sudah otomatis mengeluarkan sifat hamas tersebut. Inna a'tainakal kautsar. Ka ya. Baik, itulah huruf kaf. Kita bareng-bareng ucapkan ka, ki, ku, bak. Ulangi. Ka, ki, ku, bak. Baik. Kita cukupkan dulu pelajaran makhraj sampai sini. Yang kemudian adalah talaqi menggunakan surat Al-Falaq ya. Afwan, cukup lama juga ya. Tidak apa-apa. Berarti ini saya stop ya. Sharingnya saya stop. Baik. Bismillah. Semua memegang mushaf ya. Semua memegang mushaf, tidak ada yang mengandalkan hafalan. Tidak ada yang mengandalkan hafalan, bisa nanti dicoret-coret, bukan coret-coret, pakai pensil ya, ditandain apa saja yang harus diperhatikan. Baik. Surat Al-Falaq ini surat yang sangat agung, yang dimana termasuk surat Mu'awwidzatain, yakni 2 surat yang dipakai untuk berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari gangguan-gangguan jin, dan juga surat ini bisa dipakai untuk ruqyah atau ketika dia diganggu oleh jin, merasa hal yang tidak enak, terdapat was-was dalam dirinya, bisa dia membaca surat tersebut. Jadi kalau misalnya dapat gangguan, cukup 3 kul ya. 3 kul ini bisa dibaca dengan meminta permohonan kepada Allah Azza wa Jalla yang memiliki kekuatan. Baik. Kita bisa mulai.
Mungkin kalau soundnya dinyalakan dan baca bareng-bareng, kira-kira suaranya jadi berantakan nggak? Bisa dicoba di WA, dibalas atau di chatnya. Kira-kira gimana? Jadi maksudnya biar langsung sekaligus bareng-bareng gitu. Kalau nggak usah ya udah, nggak apa-apa. Bagaimana? Gimana jadi maksudnya mau soundnya dinyalakan atau karena supaya praktek secara langsung ya, biasanya caranya seperti itu. Baik, semuanya nyalakan itu soundnya, tapi agak iya Isya ya. Baik, jadi bagaimana nih? Awalnya Isya agak dimundurkan. Apakah nerekam saja jadi untuk surat Al-Falaq nih sound aja hanya jadi anak kirimkan. Jadi kita sudahi sesi ini. Baik. Lanjutkan ya. Baik, lanjutkan. Baik. Oke, semua sudah buka mushaf ya. Baik. Ya. Jadi Anda baca, kemudian yang lain mengikuti secara sendiri-sendiri saja. Baik. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bisa diikuti? Atau seperti ini saja, saya baca dulu semuanya, kemudian saya jelaskan kesalahannya, baru kita ayat per ayat. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq
min syarri ma khalaq wa min syarrin afwan wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik. Sekarang ana jelaskan dulu. Pertama ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pertama shin. Syai. Shin tidak tebal, artinya tidak dimonyongkan dan tidak ada suara sya. Ini salah, keliru. Jadi benar sya ya. Mulut berada kondisi biasa saja. Hi minasyai ya, sya. To huruf to tidak monyong. Tidak syaito. Itu keliru. Jadi hi minasyaito sudah cukup. To. Bagaimana mengucapkan huruf to? Sama seperti huruf qaf. Seperti seseorang mengucapkan huruf o tapi tidak monyong. O. Ya, jadi lidah itu dibuat cekungan seperti ini. Jadi o ya, kita bayangkan ketika mengucapkan huruf o. Nah, seperti itulah mengucapkan huruf to. Ya, hanya saja nanti kita akan pelajari ujung lidah kita itu mengenai pangkal gigi seri bagian atas. Ya, jadi gusi bagian atas. To ya. Hi minasyaitonir rajim. Ni tidak tebal, jadi bukan nil, bukan nil, tapi ni. Hi minasyaitonir ya, ni langsung membuka. Hi minasyaitonir rajim. Nir rajim. Lanjut ke basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sin dan ha memiliki sifat dinamakan dengan rakhwah. Artinya, biarkan suara mengalir dulu. Ya. Bis, jangan bismillah, jangan. Ya, tidak, ini kesalahan bukan jali, ya khofi, akan tetapi mengurangi keindahan bacaan Al-Qur'an. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut masuk ayat pertama. Qul a'u, jangan sampai ngangu atau a'u ya. Bedakan huruf hamzah dengan ain. Qul a'u. A'u. A dulu sempurnakan. Qul a'u. Ya. Kita ulangi. Qul a'udzu birabbil falaq. Ingat, qaf qalqalah. Falaq. Bukan falaq atau falaq. Ya, jadi falaq. Kita ulangi. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi kedua, min syarri ma khalaq. Ya, ikhfa. Kaidah ikhfa adalah mendengungkan. Ya, jadi kita lagi dalam kondisi dengung, kemudian lidah bersiap-siap ke huruf selanjutnya. Dengan makhrajnya. Contohnya shin di sini. Misha. Jadi lidah tidak mengenai pangkal lisan. Pangkal lisan tidak mengenai langit-langit seperti huruf kaf. Jadi keliru orang yang membaca mingsha. Coba ketika mengucapkan ming, dibayangkan bagaimana posisi lidah pada saat itu. Ketika ming ada ng ya, ing itu, ming syarri. Nah, bayangkan posisi lidah pada saat itu. Ya, ini posisinya adalah pangkal lisan ya, tadi lisan yang bagian belakang itu menyentuh langit-langit. Ming menyentuh kan ya. Berbeda dengan mi syarri. Dia tetap kena hidung mi syarri. Kenapa? Karena huruf shin dia di tengah. Makhrajnya di tengah dan dia tidak menempel, tidak ada yang menempel. Jadi gini, misha ya. Jadi tidak menempel. Baik. Makanya setiap ikhfa itu berbeda-beda. Nanti ada namanya ikhfa pada huruf shad, dia tebal. Misalnya mil sol ya. Mil sol. Karena kenapa? Lidah atau mulut sudah bersiap-siap ke makhraj berikutnya. Begitu juga dengan bot ya. Mil bori' ya. Mil bori' ya. Po miltin. Berbeda dengan sin. Mi sijil, mi sijil ya. Mi sijil type.
Lanjutkan. Min syarri ma khalaq. Ra bisa dibaca tebal dan bisa dibaca tipis. Tebal ada seperti ro, ru, ri. Akan tetapi pada umumnya ra tebal ketika dia berharakat fathah dan dhammah saja. Sedangkan dibaca tipis pada saat kasrah. Ya, jadi tipis jadi seperti itu. Bukan ri. Tapi ada kondisi di mana nanti Allah berharakat kasrah tapi dia dibaca tebal. Bukan. Kalau kasrah selalu tipis tapi ketika nanti ada kondisi di mana Allah yang harusnya dia tipis tapi ya afan. Headsetnya agak error. Baik, sebentar. Dengar ya. Ya, jadi Allah bisa dibaca. Ada kondisi ra tipis tapi bisa dibaca tebal, nanti insya Allah akan dibahas kalau waktunya memungkinkan. Baik. Kita lanjutkan. Ya, kita ulang. Mi syarri ma khalaq. Kha-nya harus jelas. Mi syarri ma khalaq. Selalu qalqalah. Lanjut. Wa min syarri ghasiqin si bukan ghasiqin ya, tetap huruf sin ghasiqin ya. Ulang. Wa min syarri ghasiqin idza waqab ya, ba ini tidak ditahan, waqab tidak, juga tidak boleh sampai tidak terdengar qalqalahnya. Waqab. Tidak. Pantulkan saja. Waqab. Be. Ya, jadi lidah langsung kembali lagi. Be. Seperti itu. Lanjut. Wa min syarrin. Ingat, nun bertasydid, dia kondisi paling sempurna, gunnah paling sempurna. Jadi ditahan. Wa min syarrin naffa. Ya, fa memiliki sifat namanya rakhwah juga. Jadi ditahan dulu. Naffa. Wa min syarrin naffatha. Tha, huruf tha bukan sya atau sin. Naffasa bukan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya, 'uqad. Ana ulangi. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Yang terakhir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ulangi. Ini huruf ha ya. Hasidin. Dal bukan huruf D. Ya, ingat, dal bukan huruf D. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, barakallahu fiik. Bisa dilatih di rumah masing-masing dan tugasnya adalah menyentorkan surat Al-Falaq saja dan memurojaah yang kemarin-marin. Ya, memurojaah yang barusan kita bahas. Untuk tugas sementara surat Al-Falaq saja. Mohon untuk mengumpulkannya jangan mendekati waktu seperti ini karena ana biasanya menyicil ya. Tapi situ saja yang bisa saya sampaikan. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.